Dalam kuliah kali ini, kita akan bahas bagaimana teori mekanika kuantum digunakan untuk mendeskripsikan atom yang paling sederhana, yaitu atom hidrogen. Atom ini hanya tersusun dari dua partikel elementer, yaitu proton sebagai pusat atau inti atom, dan elektron yang berada di sekitar inti. Kalau kita gambarkan, proton dengan muatan positifnya bertindak sebagai inti, dan elektron yang berada di sekitar inti, dan katakanlah pada suatu waktu jarak antara proton dan elektron ini adalah R. Nah, baik proton maupun elektron keduanya memiliki muatan elementer, yaitu plus 1 dan elektron min 1. Sehingga keduanya saling berinteraksi dengan gaya Coulomb, dan energi potensial yang bekerja di antara keduanya dapat dinyatakan dengan potensial Coulomb yang dinyatakan sebagai V minus 1/4 pi permitivitas vakum, kemudian E kuadrat muatan elementer dibagi dengan jarak antara keduanya. Nah, dengan muatan masing-masing partikel bersifat konstan, yaitu plus 1 dan min 1 E, besarnya energi potensial ini hanya tergantung pada jarak pisah R antara elektron dengan proton. Secara umum, sistem ini kita sebut sebagai sistem satu elektron dengan gaya terpusat. Pembahasan kali ini juga berlaku untuk atom mirip hidrogen, atau lebih tepatnya kation mirip hidrogen. Misalnya, helium plus, lithium 2 plus, atau boron 3 plus. Nah, kesamaannya dengan hidrogen, mereka semua adalah sistem yang hanya memiliki satu elektron. Meskipun inti dari helium plus, lithium 2 plus, boron 3 plus ini terdiri dari sejumlah proton dan neutron, mereka semua berkumpul di inti, sehingga kita bisa memandang mereka semua sebagai satu kesatuan, yaitu inti atom, berupa titik yang menjadi pusat yang di sekelilingnya ada elektron. Misalkan untuk helium plus, kita memiliki inti dengan proton berjumlah 2 dan neutron juga berjumlah 2. Nah, di sini berarti muatannya menjadi bukan lagi plus 1, tapi plus 2. Sehingga lebih umum kalau misalkan kita menuliskan muatan inti itu adalah Z dikalikan dengan muatan elementer. Dan ini adalah muatan elementer. Dengan Z itu adalah jumlah proton. Jadi untuk helium Z-nya itu 2, untuk lithium Z-nya itu 3, boron Z-nya 4, dan tentu saja untuk hidrogen Z-nya adalah 1. Nah, sehingga energi potensial yang bekerja di antara keduanya, inti sebagai satu kesatuan dengan elektron, itu bisa kita modifikasi menjadi seperti ini. Nah, jadi jumlah proton tercermin dari muatan positif di inti atom. Nah, dengan kemiripan tersebut, apa yang kita peroleh dari pembahasan ini berlaku untuk atom hidrogen dan juga kation mirip hidrogen. Nah, sistem dua partikel yang interaksinya hanya bergantung pada jarak pisah keduanya merupakan sistem yang sering ditemui dalam pembahasan mekanika klasik, terutama di ilmu fisika. Jadi, sistem dua partikel ini sebenarnya bisa kita sederhanakan menjadi sistem yang hanya terdiri dari satu partikel. Dengan penyederhanaan ini, energi kinetik sistem itu dapat diuraikan menjadi penjumlahan dua faktor. Yang pertama itu adalah energi yang timbul dari perpindahan semua partikel secara bersamaan. Jadi atom, kalau kita gambarkan atom dan yang terdiri dari proton dan elektron, ini sebagai satu kesatuan. Jadi M itu adalah massa proton ditambah dengan massa elektron, itu sebagai kesatuan bergerak. Inilah energi kinetik yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu adalah
Energi kinetik dari perpindahan partikel dalam sistem relatif terhadap pusat koordinat internal dalam sistem tersebut. Dalam kasus atom, koordinat internal yang dipilih umumnya berpusat pada inti atom. Kimiawan lebih tertarik dengan energi kinetik yang kedua ini, karena menyangkut kelakuan elektron di sekitar inti. Dengan reduksi ini, sifat sistem yang asalnya terdiri dari dua partikel, yaitu elektron dan inti, dapat diwakili oleh satu partikel dengan massa fiktif atau massa tereduksi yang disimbolkan dengan mu. Mu dihitung dengan cara mengalihkan massa inti dengan massa elektron dan dibagi dengan massa inti ditambah dengan massa elektron. Massa proton itu sekitar 10.000 kali lebih berat dibandingkan massa elektron. Sehingga penyebut di sini yaitu massa inti ditambah dengan massa elektron itu seperti 10.000 ditambah dengan 1. Jadi bisa saja kita anggap ya 10.000 saja. Sehingga massa inti ditambah dengan massa elektron bisa saja kita dekati sebagai massa inti saja. Nah, kalau pendekatan ini yang kita ambil, maka penyebutnya menjadi massa inti saja, sehingga kita bisa mengambil pendekatan bahwa mu itu nanti akan dekat dengan massa elektron. Oleh karena itu, kita dapat menemukan beberapa buku teks yang meskipun menggunakan pendekatan reduksi dua partikel menjadi satu partikel, tapi dia tetap menggunakan massa elektron ketimbang massa mu. Nah, penggunaan massa elektron di sini karena dia berupa pendekatan tentunya akan menghasilkan galat atau error. Hanya saja galat yang timbul memang pada level yang dapat diabaikan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi gelombang atom hidrogen. Fungsi gelombang atom hidrogen yang menggambarkan keadaan elektron dalam ruang atom hidrogen kita ekspresikan dalam sistem koordinat pola, sehingga variabel posisinya dinyatakan sebagai R, yaitu jarak elektron dari inti, kemudian sudut theta dan sudut phi. Sistem koordinat ini memungkinkan persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen diselesaikan secara eksak. Lebih jauh kita akan mengasumsikan bahwa fungsi gelombang atom hidrogen dapat dipisah menjadi perkalian tiga fungsi, yaitu fungsi R yang mengandung variabel R, fungsi S yang mengandung variabel theta, dan fungsi T yang mengandung variabel phi. Nah, proses ini dikenal sebagai proses pemisahan variabel. Tujuannya adalah agar tiap-tiap variabel itu terisolasi dalam satu fungsi yang terpisah dengan variabel lainnya. Dan ini akan memudahkan kita untuk menyelesaikan persoalan matematisnya. Oke. Selanjutnya, pada pembahasan operator momentum sudut di kuliah sebelumnya, kita ketahui bahwa operator untuk tiga besaran fisik, yaitu operator untuk besaran fisik komponen momentum sudut pada sumbu Z atau LZ, kemudian operator kuadrat momentum sudut, dan operator untuk energi, yaitu Hamiltonian. Nah, ketiga operator ini saling berkomutasi. Jadi, antara LZ dengan L, dia saling berkomutasi. Antara L kuadrat dengan H, dia saling berkomutasi. Antara H dengan LZ juga saling berkomutasi. Nah, kalau tiga operator ini saling berkomutasi, maka maknanya adalah ada suatu fungsi yang dapat menjadi fungsi eigen bagi ketiganya sekaligus. Dalam konteks ini, fungsi yang dimaksud adalah fungsi gelombang. Kalau misalnya kita memiliki fungsi gelombang yang dapat menjadi fungsi eigen bagi ketiga besaran ini sekaligus, tiga operator ini sekaligus, itu artinya kita bisa memperoleh ketiga besaran fisik ini, energi, kuadrat momentum sudut, dan komponen momentum sudut pada sumbu Z pada saat yang bersamaan.
Nah, kita akan menggunakan 3 operator ini untuk memperoleh fungsi gelombang dari atom hidrogen. Kita mulai dari operator yang paling sederhana, yaitu komponen momentum sudut pada sumbu Z, yang operatornya dinyatakan dengan minus I H coret, kemudian diferensial parsial terhadap V, sudut V. Jadi hanya sudut V yang akan dikenai operator ini sebenarnya. Kalau kita operasikan operator komponen momentum sudut pada sumbu Z terhadap fungsi gelombang atom hidrogen, maka kita akan memperoleh besaran fisik yang berasosiasi dengan operator tersebut, yaitu komponen momentum sudut pada sumbu Z sebagai nilai eigen dari operator ini. Atau kalau kita uraikan, karena kita sudah mengasumsikan psi tadi sebagai hasil perkalian dari 3 fungsi, yaitu R, kemudian S, kemudian T, maka di sebelah sini juga R, S theta, kemudian T, V. Nah, kalau kita perhatikan kembali, operator dari komponen momentum sudut pada sumbu Z, yaitu I, H coret, hanya mengandung diferensial terhadap V. Itu artinya fungsi R dan fungsi S bisa keluar dari operator. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Di sini ada fungsi R dan ada fungsi S, keluar dari diferensial. Sementara fungsi T, karena dia mengandung variabel V, tentu dia tidak bisa keluar dari diferensial. Dan kita juga tidak bisa mendiferensialkan fungsi T karena kita belum tahu seperti apa fungsi T tersebut. Setidaknya, di sini kita bisa melihat fungsi R dan fungsi S yang sudah keluar dari operator, ini bisa kita eliminasi. Sehingga kita peroleh minus IH dTV, kemudian dV sama dengan LZ. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah persamaan diferensial linear order 1 yang bisa dengan mudah kita selesaikan melalui pemisahan variabel ya. Jadi yang perlu kita lakukan itu hanya memindahkan T ke sini, kemudian V-nya ke sini. Dan kalau kita tata ulang, kita akan memperoleh ini adalah TV, kemudian TV ini menjadi 1 per V. Dan di sebelah kanan kita peroleh ini I, kemudian coretnya di bawah, LZ, dan dV. Nah, yang perlu kita lakukan hanya mengintegralkan sisi kiri dan sisi kanan. Nah, dari sini kita akan peroleh ini tidak lain adalah logaritma ya. Logaritma dari T. Dan ini kita dapat adalah V. Nah, dari sini kita sebenarnya di sini masing-masing ada ini ya, ada apa? Ada konstanta hasil integral, tapi nanti bisa kita gabungkan. Jadi konstanta 1 dan konstanta 2 ini bisa kita pindahkan ke samping sini ya. Kemudian konstanta dikurangi dengan konstanta, itu hasilnya adalah konstanta juga. Nah, dari sifat logaritma kita bisa peroleh TV itu sama dengan eksponensial dari I dikalikan LZ V kemudian dibagi dengan H coret. Nah, kemudian di sini juga ada eksponensial dari konstanta 3 yang tidak lain juga adalah sebuah konstanta. Misalkan kita sebut konstanta ini A. TV itu bisa kita tuliskan sebagai A dikalikan eksponensial dari I kemudian LZ V dibagi dengan H coret. Nah, ini adalah komponen T dari fungsi gelombang yang memuat variabel V. Ya, kita perlu melihat koordinat bola sebentar, bahwa yang dimaksud dengan sudut V itu adalah ini ya, daerah di bidang X sama Y, sedangkan theta itu adalah di sini. Nah,
V, kalau misalnya kita punya suatu titik V, kemudian titik V ini kita tambahkan dengan 2pi, maka dia sebenarnya menunjuk pada titik yang sama. Jadi V ditambah dengan 2pi itu sebenarnya titiknya adalah sama dengan V itu sendiri. Itulah sifat dari lingkaran. Nah, sehingga fungsi gelombang di titik V plus 2pi itu seharusnya sama dengan fungsi gelombang pada titik P, karena mereka menunjuk pada keadaan yang sama. Dari sini kalau misalkan kita uraikan, jadi A eksponensial I LZ V ditambah dengan 2pi itu harus sama dengan A dengan eksponensial dari I LZ, maaf ini ketinggalan coretnya, dengan V dibagi dengan H coret. Nah, dari sini kalau kita tata ulang, kita peroleh eksponensial dari I LZ. Nah, ini jadi pembagi ya, berarti itu artinya V ditambah dengan 2pi itu dikurangi dengan V harus sama dengan 1. Kemudian dari sini kita punya hubungan ya, bahwa rumus Euler bahwa eksponensial dari I theta itu sama dengan cos theta ditambah dengan I dikali dengan sin theta. Nah, kita akan mencoba menggunakan rumus Euler ini untuk mentransformasi ya. Ini pertama P-nya kita bisa buang dulu. Kita akan mencoba mentransformasi bentuk eksponensial ini menjadi bentuk yang kosinus dan sinus, sehingga bisa kita tuliskan di sini kosinus dari 2pi LZ H coret ditambah dengan I dikalikan dengan sin dari 2pi LZ dibagi dengan H coret sama dengan 1. Nah, ini adalah syarat agar komponen fungsi gelombang T itu memberikan nilai yang sama pada posisi yang sama. Posisi yang sama yang dimaksud itu adalah pada saat posisi sudut P-nya adalah V dan sudut V ditambah dengan 2pi atau satu putaran penuh ya. Nah, bagaimana persamaan ini bisa kita penuhi, kosinus dan sinus ini? Nah, kalau kita lihat, kosinus ini adalah bagian realnya, sinus ini adalah bagian yang mengandung bilangan kompleks. Sehingga persamaan ini, angka 1, ini hanya bisa dipenuhi jika sinus ini bernilai 0 dan kosinus bernilai 1. Kalau kita lihat dari trigonometri, di sini 0, kemudian misalkan di sini adalah pi, ini adalah 2pi, dan ini adalah minus pi, ini minus 2pi, kita punya titik ini, maka kosinus itu bentuknya adalah seperti ini. Nah, sedangkan sinus, nah ini kosinus ya, inilah kosinus dari theta, dan untuk sinus itu bentuknya adalah seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa melihat titik di mana kosinusnya bernilai 1 dan sinusnya bernilai 0. Nah, kosinus 1 dan sinus itu bernilai 0, itu ada di titik 0. Di titik 0 dan di titik 2pi. Atau di titik minus 2pi, sinus 0, kosinus 1. Sehingga persamaan ini hanya bisa dipenuhi kalau sudut ya,
yang di dalam kosinus dan sinus itu nilainya adalah 0 plus minus 2pi, dan karena sinus kosinus itu periodik berulang, berarti plus minus 4pi plus minus 6pi dan seterusnya. Jadi 2pi LZ dibagi dengan H coret yang di dalam kosinus dan sinus ini nilainya harus 0 plus minus 2pi plus minus 4pi atau plus minus 6pi dan seterusnya. Ini adalah syarat. Syarat agar fungsi gelombang itu berkelakuan normal ya. Untuk apa? Untuk kasus ini. Nah, berarti ini bisa kita, kalau kita sederhanakan lagi, sehingga LZ per H itu adalah 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 dan seterusnya. Ini ya akibat dari kita membagi dengan 2pi. Nah, angka bilangan bulat seperti ini yang menjadi syarat ini adalah salah satu bilangan kuantum. Satu bilangan kuantum yang timbul akibat kondisi batas ya. Ketika kita mensyaratkan fungsi gelombang harus berkelakuan normal, maka angka ini muncul, syarat ini muncul, bahwa LZ dibagi dengan H coret itu harus 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3. Nah, angka bilangan seperti ini kita sebut dengan bilangan kuantum, dan bisa saja kita beri nama bilangan kuantum M. Dan ini sebenarnya bagi Anda yang masih ingat dengan pelajaran pada saat di SMA, ini adalah bilangan kuantum magnetik yang Anda pelajari ketika membahas mengenai struktur atom. Nah, sehingga kalau misalkan kita wakilkan ya deretan 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 ini dengan notasi M, bilangan kuantum M, berarti komponen momentum sudut pada sumbu Z nilainya itu tertentu, yaitu M dikalikan dengan H coret. Artinya nilainya itu hanya bisa 0 atau plus minus H atau plus minus 2H dan seterusnya. Artinya setengah H, 3/4H itu tidak diperbolehkan. Sehingga momentum sudut pada sumbu Z untuk elektron pada atom hidrogen itu dia terkuantisasi. Nilainya tertentu. Nah, selanjutnya kita sudah memperoleh bahwa bilangan kuantum ini 0 plus minus 1 plus minus 2 ini menjadi bagian dari fungsi T dari fungsi gelombang atom hidrogen. Nah, sehingga kita bisa menuliskan TV itu sama dengan A dikalikan eksponensial dari I. Nah, ini sebelumnya kita punya LZ dibagi dengan H. Ini bisa kita substitusi, LZ dibagi dengan H bisa kita substitusi sebagai M dan V. Dengan M nilainya adalah 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Nah, jadi bilangan kuantum ini muncul di komponen fungsi gelombang T. Nah, A, konstanta, ini adalah konstanta normalisasi, sehingga ini perlu kita tentukan. Kita tahu bahwa kuadrat dari fungsi gelombang itu adalah probabilitas. Dan probabilitas ini kalau misalkan kita jumlahkan untuk semua elemen ruang, berarti 2pi ya, kalau V itu berarti 0, dari 0 sampai dengan 2pi, kita kalau dia ternormalisasi maka kita harusnya memperoleh angka 1. Itu pasti, artinya elektron itu pasti ada di antara V 0 sampai dengan 2pi. Nah, berhubung T adalah fungsi kompleks yang mengandung I, maka ini sebenarnya adalah kompleks konjugasi ya. Kompleks konjugasi dikalikan dengan V. Jadi kuadrat di sini,
kuadrat di sini itu maksudnya adalah kompleks konjugasi dari T dikalikan dengan T, kemudian kita integralkan sampai dengan dari 0 sampai dengan 2pi untuk semua V, dan ini nilainya harus sama dengan 1. Nah ini dari sini kita dapatkan kalau kompleks konjugasi itu berarti A eksponensial minus IMV dikalikan juga dengan A IMV. Nah ini kita integralkan dari 0 sampai dengan 2pi ya, sama dengan 1. Dan ini dengan ini kalau kita kalikan habis ya. Karena yang satu pangkat negatif, yang satu pangkat positif, ini habis. Nah yang kita peroleh hanyalah, oh maaf, ini ketinggalan. Harusnya dv di sini. Nah yang kita dapatkan adalah A kuadrat itu sama dengan integral dari maaf kecepatan. Yang kita dapat adalah A kuadrat integral dari dv sama dengan 1. Nah dari sini dari 0 sampai dengan 2pi ya. Nah sehingga kita dapat A-nya itu adalah integral dari ini itu adalah 2pi. Nah sehingga kita dapat ini adalah 1/2pi. Nah dari sini kita sudah mendapatkan nilai konstanta A, sehingga komponen fungsi gelombang pada komponen dari fungsi gelombang T ini bisa dituliskan sebagai 1/(2pi) eksponensial dari IMV. Nah, dengan M itu nilainya 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Nah, ini kita sudah mendapatkan satu dari dari 3 komponen fungsi gelombang untuk atom hidrogen. Sehingga fungsi gelombang atom hidrogen yang kita miliki saat ini itu baru komponen fungsi T-nya masih ada R, S yang tidak kita ketahui, dan T-nya sudah kita ketahui 1/2pi eksponensial dari IM